Tidak ada tempat lain yang kami bisa merasakan ada sukacita, kedamaian, kekuatan selain dalam hadirat-Mu Tuhan. Saat ini mari kita bersama-sama datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita naikkan syukur dan pujian kita, sebab Dialah sumber kekuatan kita. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pelita hidupku, terang jalanku, Engkau penolongku. Kini jiwaku memuji, tiada terbagi, Engkau yang di hati. Tinggikan Kau Allahku di atas mezbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Dialah pelita, Tuhan pelita hidupku, terang jalanku, Engkau penolongku. Kini jiwaku memuji, tiada terbagi, Engkau yang di hati. Ku tinggikan Kau Allahku di atas mezbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Ku tinggikan Kau Allahku di atas mezbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Saat ku sembah-Mu, Tuhan, di dalam hadirat-Mu, bersama-Mu Tuhan, ada kekuatan, ada pengharapan, hanya dalam-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, kami sembah Engkau. Hanya bagi-Mu kemuliaan, hanya bagi-Mu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajah-Mu. Hanya bagi-Mu kemuliaan, hanya bagi-Mu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Hanya bagi-Mu kemuliaan, hanya bagi-Mu pujian.
Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajah-Mu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajah-Mu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, memasuki bulan Desember, dunia merayakan Natal. Bahkan saya menemukan di negara-negara yang mayoritas tidak beragama Kristen pun merayakan Natal. Yang aneh, seorang teman berbicara atau bercerita kondisi di Jepang, mereka dengan sukacita juga merayakan Natal. Begitu banyak pohon Natal di sana dan pesta meriah ataupun peristiwa-peristiwa meriah dilakukan di sana hanya untuk menyambut peristiwa Natal atau Christmas. Dan ini juga bulan yang dikenal juga sebagai bulan diskon. Banyak orang yang merayakan dengan caranya sendiri. Tetapi di balik itu semua, ternyata ada sebuah pencarian. Ada banyak orang yang mencari sukacita, ada banyak orang mencari damai. Di tengah hiruk pikuk, di tengah kemeriahan semua acara tersebut. Natal selalu identik dengan peristiwa atau event atau perayaan ataupun festival. Tapi Bapak Ibu Saudara, memasuki bulan Desember ini yang kita rayakan adalah kelahiran Yesus. Dan ini bukan sebuah perayaan. Tetapi ternyata peristiwa Natal ini merupakan satu jawaban akan kerinduan terdalam umat manusia. Apa itu? Mari kita membacanya di dalam Lukas 2 ayat yang ke-10 sampai 14. Tetapi malaikat itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya." Saudara yang dikasihi Tuhan, di poin yang pertama, dunia ini telah kehilangan sukacita yang sejati, damai sejahtera dan juga kebenaran. Oleh karena itu peristiwa-peristiwa seperti perayaan Natal itu menjadi momen sebuah pencarian mereka akan sukacita, akan damai sejahtera, bahkan berusaha menemukan kebenaran di sana. Banyak orang terus mencari arti hidup dengan melampiaskan segala kesenangannya, mengejar kesenangan, mengejar segala hal yang bisa memuaskan jiwa mereka. Bahkan prestasi mereka pun tidak bisa memenuhi dahaga mereka akan sukacita dan damai yang sejati. Di dalam Roma 14 ayat yang ke-17 mengingatkan bahwa kerajaan Allah itu bukanlah tentang hal duniawi, tetapi tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa Natal ini menandakan bahwa Yesus datang untuk memulihkan ketiga hal ini bagi umat manusia.
Sebuah pencarian akan sukacita, pencarian akan damai sejahtera, dan pencarian akan kebenaran yang sejati. Kelahirannya membawa sukacita, karena ia adalah juru selamat, dia adalah pembawa damai sejahtera. Damai karena ia memperdamaikan kita dengan Allah. Damai karena kehidupan kita yang runtuh, yang jatuh, yang habis oleh karena dosa, itu mengalami damai sejahtera yang sejati. Bahkan kita membaca di dalam bagian lain di dalam Alkitab dikatakan bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Inilah yang dicari oleh dunia hari-hari ini. Dan saya percaya kita juga selalu merindukan satu kehidupan yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Sekaligus kita mengalami kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu sekali lagi bahwa belajar dari kitab Lukas tadi, Lukas 2, kedatangan Kristus ke dunia untuk memberikan sukacita, damai sejahtera dan menunjukkan kebenaran bagi setiap kita. Poin yang kedua adalah dari Lukas 2 kita bisa belajar ketika semua makhluk sorga tadi bernyanyi. Seolah-olah Tuhan ingin mempertontonkan kepada para gembala saat itu, ataupun pesan ini diberikan kepada setiap kita, bahwa ini loh sorga dan inilah kerajaanku atau kerajaan Allah yang dipertontonkan secara sejenak melalui paduan suara yang megah yang berkata kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu Saudara, kehadiran Yesus ke dunia, peristiwa Natal ini memberikan satu pesan. Kerajaan Allah itu datang di antara umat manusia. Sukacita yang sejati itu berasal dari keselamatan yang Yesus berikan. Damai sejati ditemukan dalam hadiratnya, bukan di dalam keadaan yang sementara, keadaan-keadaan yang duniawi. Melalui Roh Kudus, Yesus mengundang kita untuk mengalami kerajaan Allah sekarang, di sini, saat ini. Dan peristiwa Natal mengajarkan kepada kita bahwa kerajaan Allah itu sudah ada di tengah-tengah kita. Kita bisa mengalaminya, kita bisa menghidupinya setiap hari, menyadari bahwa kerajaan Allah seperti yang Roma 14 tadi katakan, bahwa itu tentang damai sejahtera, tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara, mari kita renungkan bahwa memasuki bulan Desember ini, selagi kita juga mempersiapkan untuk perayaan-perayaan Natal, mari kita maknai bahwa Natal itu bukan hanya sekedar sebuah perayaan atau tradisi yang kita rayakan setiap tahun, bahkan sepanjang bulan Desember, atau bahkan mungkin di beberapa tempat ketika memasuki bulan berakhiran September, Oktober, November, itu sudah mulai ada suasana Natal. Bukan hanya sekedar sebuah tradisi, tapi kita mari memaknai bahwa ada sukacita, ada damai sejahtera yang sejati, bahkan kebenaran melalui Kristus Yesus. Itu yang disampaikan kepada kita melalui peristiwa Natal. Biarlah kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita dan terus kita berdoa meminta sepanjang bulan Desember ini. Tuhan memberikan anugerahnya kepada setiap kita, membuka kebenaran itu bagi kita. Dan kita mengalami sukacita dan damai sejahtera yang sejati, yang sampai hari ini dunia tetap mencarinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tinggikan Kau Allahku di atas mezbah syukurku, tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku di sepanjang umur hidupku, nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Kami tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Kau Allahku di atas mezbah syukurku, tinggallah dalamku, penuhi hatiku.
nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah